Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Ahyan Arif. Kali ini saya akan mereview salah satu produk keren dan cukup unik. Ini adalah Sunray Outdoor Lighting atau lampu di luar ruangan yang mereknya Sunray, maksimal 550 lumen. Nah, di boxnya di bagian depan kita lihat di sini ada bagian-bagian utamanya. Yang pertama di sini ada tombol powernya. Kemudian di bagian ujung ada center atau flashlight, kemudian ini ada gantungan atau hook, kemudian di bagian bawah ada magnet. Nanti kita akan lihat bagaimana fisik yang sebenarnya. Sebelum kita lebih jauh mereview, kita lihat dulu fitur-fiturnya atau spesifikasinya. Yang pertama adalah maksimal 550 lumen. Kemudian running time, lama waktu untuk dia bisa nyala itu sampai 35 jam. Pada kondisi atau mode low weight, kapasitas baterai 2000 mAh. Kemudian use scan itu cara penggunaannya bisa dengan menggenggam di genggaman, juga bisa ditempel dengan menggunakan magnet. Di sini dilengkapi dengan magnet. Kemudian hook bisa digantung, kemudian stand itu bisa dipasang dalam kondisi berdiri. Kemudian ini juga water resistant, artinya dia anti air tapi tidak untuk dicelup dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya di sini ini water resistant, setidaknya bisa digunakan pada saat hujan. Kemudian materialnya itu adalah ABS. Kemudian ukuran atau dimensinya ketika dilipat atau folded side yaitu 33 x 151 x 45 mm. Kemudian ketika dibuka itu ukurannya adalah 33 x 270 x 45 mm. Kemudian berat bersih adalah 175 gram. Baik, kita langsung saja buka apa saja isi dari produk Sunray Outdoor Lighting ini. Ya, ini dia rekan-rekan sekalian. Produk ini bisa diperoleh di beberapa toko online. Untuk link produknya silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, di dalam paketnya yang pertama di sini ada manual book atau panduan manualnya atau buku panduannya. Nah, ini dia seperti yang tadi kita lihat. Di sini juga ada beberapa petunjuk dan fitur-fiturnya. Yang pertama, lampunya itu bisa ditekuk dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu hingga 180 derajat. Kemudian ini juga bisa berputar ke kiri atau ke kanan atau ke atas bawah, itu juga sampai 180 derajat. Kemudian di ujung daripada lampu ini itu dilengkapi dengan flashlight. Kemudian yang lainnya ini ada beberapa penjelasan-penjelasan dan kita lewatkan saja. Kemudian spesifikasinya juga tidak jauh beda dengan yang tampil pada bagian luar boxnya tadi. Oke, kita tinggalkan dulu manual booknya. Kita langsung masuk ke produk. Yang kedua di sini ada kabel charger. Jadi ini menggunakan baterai lithium 2000 mAh dan rechargeable atau bisa dicas kembali. Kemudian di sini juga kita mendapatkan satu buah stiker Sunray. Oke, kita langsung lihat fisik daripada Sunray Outdoor Lighting ini. Ya, ini adalah tipe L550 rekan-rekan sekalian. Ini dia tipenya L550. Kita lihat bagian-bagiannya. Di sini adalah genggamannya, ini yang terbuat dari ABS. Kemudian di sini ada tombol untuk powernya. Kemudian ini adalah tempat colokan untuk charging atau mengecas. Nah, dia menggunakan kabel micro USB yang umumnya digunakan oleh HP-HP yang sekarang. Dan saya rasa ini juga nanti akan mengalami upgrade atau update ke kabel yang tipe C atau Type C. Kemudian sambungannya untuk ke adaptor itu tetap menggunakan USB. Oke, kita tutup. Jadi ini lumayan bagus, lumayan mantap, elegan untuk tempat casnya karena seolah menyatu dengan pelapis untuk genggamannya ini. Kemudian bagian selanjutnya di bagian bawah sini ada magnet. Kemudian di sini juga ada hook atau gantungannya. Ya, itu tadi dia bisa digunakan dengan cara digenggam, kemudian digantung, kemudian juga bisa ditempel dengan magnet. Ya, di sini ada magnet atau super magnet yang cukup kuat daya rekatnya. Kemudian ini juga bisa digunakan dengan cara berdiri, ya, berdiri atau stand seperti ini. Kita coba tes daya magnetnya. Ya, ini gunting terbuat dari besi. Wah, ini rekan sekalian cukup lumayan. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa digunakan juga berdiri seperti ini untuk lampu belajar. Baik, tadi kita sudah membaca beberapa fiturnya atau spesifikasinya. Ini bisa ditekuk ke atas dan ke bawah hingga 180 derajat. Ya, ini dia 180 derajat rekan-rekan sekalian. Ke bawah juga
180 derajat. Kemudian ke samping, ya ke samping juga bisa 180 derajat. Jadi lampunya ini bisa dimodel ke arah manapun. Kita mau ke samping juga bisa, tinggal diputar seperti ini ya, ke samping, ke bawah, kemudian juga bisa seperti ini. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian, cukup mantap. Ketika kita menempelkan, kita bisa menyesuaikan arah cahaya lampunya nanti kita akan lihat. Kemudian selain lampu utama, di sini juga ada lampu senter ya, senter biasa. Yang ini dia rekan-rekan sekalian di bagian sini. Jadi kita juga bisa menggunakan selayaknya senter biasa ya, hanya saja tombolnya di bagian belakang, harusnya di bagian sini, atau senternya diletakkan di sini supaya modelnya seperti ini. Ini kayaknya agak kebalik ya, senternya di sini. Ya, baik, kita langsung cara penggunaannya. Untuk cara penggunaannya, kita pertama lihat untuk lampu utamanya yaitu di sini. Kemudian yang kedua adalah lampu senter ya, di bagian depan. Kalau ini di bagian dalam, ini bagian depan. Ya, di sini ada 5 mode rekan-rekan sekalian. Kita akan lihat nanti. Sementara di sini ada 2 mode. Jadi di sini hanya ada satu tombol untuk menyalakan maupun untuk merubah variasi cahaya atau varian dari setiap mode, dari modenya. Baik, kita coba praktekkan. Jadi untuk memindahkan varian satu ke varian yang lain, untuk mode yang pertama itu kita harus dengan cepat menekan tombolnya, karena ketika lebih dari 3 detik maka lampunya akan secara otomatis mati dan tidak pindah ke mode berikutnya. Oke, kita langsung coba saja. Untuk varian pertama ini agak terang, kemudian yang kedua lebih terang lagi, kemudian yang ketiga itu mulai redup, agak redup, kemudian yang keempat itu warna merah, kemudian yang terakhir adalah lampu hazard atau lampu SOS ya, atau permintaan pertolongan atau tanda bahaya. Jadi ini bisa digunakan, paling cocok digunakan ketika kita camping, berpetualang atau mendaki ya. Kemudian saya coba lagi sekali lagi, ini agak terang, kemudian lebih terang lagi, kemudian redup, kemudian warna merah, dan yang terakhir adalah lampu SOS atau strobe. Selanjutnya bagaimana kalau kita ingin memindahkan mode 1? Ini kan yang tadi ini mode 1 untuk lampu utamanya. Nah, untuk kita pindahkan ke mode 2, artinya kita akan nyalakan lampu yang ini. Caranya adalah ketika lampu ini nyala, nah, kita tekan lama, maka modenya akan pindah ke sini. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Di sini hanya ada 2 varian. Yang pertama dia agak redup, kemudian yang kedua lebih terang. Kemudian ketika kita menekan tombol sekali lagi maka dia akan padam atau lampunya mati. Ketika kita akan mengembalikan ke mode 1 dari lampu depan ke lampu utama, caranya kita nyalakan dulu sekali atau kita tekan tombol sekali, kemudian kita tekan lama tombol ini, maka dia akan secara otomatis pindah ke mode utama. Begitu juga sebaliknya, kalau saya ingin memindahkan ke lampu depan, saya tekan lama, maka dia akan pindah ke lampu senter yang di depan sini. Yang ini juga ada lubangnya di sini rekan-rekan sekalian, jadi kita bisa menggunakan untuk senter seperti biasa, seperti ini. Lampu ini juga bisa difungsikan sebagai lampu belajar. Ya, kita tinggal memasangnya seperti ini, kemudian kita miringkan, kemudian kita nyalakan seperti ini. Tinggal kita pilih mode yang terang atau yang mau sedang ataupun yang agak redup. Ya, terkait dengan pengecasannya sendiri, kita bisa menggunakan adaptor dari cas ponsel atau smartphone. Ya, di sini kita sudah dibekali dengan kabel, tinggal kita mencari adaptor, kita hubungkan USB-nya. Nah, sekarang kita colok di bagian input sini untuk pengecasannya. Dibuka seperti ini, kemudian kita cas. Ya, indikatornya nyala seperti ini rekan-rekan sekalian. Ini artinya dia sekitar 50% lebih. Jadi ketika ini full, maka keempat lampu indikator yang warna biru ini juga akan menyala semua. Selanjutnya kita lihat bagaimana hasil dari pencahayaan lampu atau senter sunray ini, baik di dalam ruangan atau indoor maupun di luar ruangan atau outdoor berikut ini. Rekan-rekan sekalian, ini penampakan pencahayaan daripada lampu sunray L
L550 ini dengan beberapa mode, yaitu yang terang, kemudian paling terang, redup, kemudian lampu warna merah dan SOS. Kebetulan ini di bagian dapur saya. Ya, di indoor kita juga bisa memanfaatkan lampu ini sebagai lampu emergensi atau lampu darurat ketika mati lampu. Kita bisa melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menempelkan di media yang terbuat dari besi. Yang kedua, kita juga bisa menggantungnya di paku atau gantungan yang lainnya. Ya. Jadi lampu ini sangat recommended dengan beberapa fungsinya. Ya, selanjutnya untuk outdoor, uji coba saya di samping rumah. Dari yang terang, kemudian paling terang, kemudian redup, selanjutnya yang warna merah, kemudian lampu SOS. Ini juga bisa digunakan untuk sebagai lampu tanda, sebagai titik kumpul. Kita juga bisa menempelkannya di media besi, kemudian digunakan untuk bekerja pada malam hari, seperti di tiang yang terbuat dari besi. Kemudian juga di pagar, ya ini di pagar yang terbuat juga dari besi. Sama halnya ketika kita melakukan perbaikan pada motor, kita bisa menempelkannya di besi kaca spion, kemudian juga bisa di piringan atau cakram bagian depan, juga bisa di bagian rem belakang atau di knalpot. Intinya bahan yang terbuat dari besi. Ya, itu dia rekan-rekan sekalian bagaimana Sunray outdoor lighting ini digunakan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dan saya rasa ini sangat recommended bagi Anda yang sering bepergian, baik itu mendaki gunung atau melakukan kegiatan-kegiatan pramuka atau kegiatan outdoor lainnya. Saya rasa ini sangat recommended, dan ini juga bisa digunakan sebagai lampu penanda. Yang tadi ada lampu merah, kita bisa menjadikannya sebagai titik kumpul ketika kita melakukan camping, khususnya di teman-teman pramuka atau organisasi-organisasi lainnya. Bagi Anda yang berminat dengan Sunray Outdoor Lighting model L550 ini, silahkan cek di deskripsi untuk link pembeliannya. Demikianlah review kita kali ini rekan-rekan sekalian. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan cantumkan di komentar bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Saya Ahyan Arif, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.